Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endro Ridho Yohanes Metekohi, salah satu dosen pada program studi kewirausahaan Universitas DIPA Makassar. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kewirausahaan kreatif. Mata kuliah kewirausahaan kreatif berbasis OBE atau Outcome Based Education adalah salah satu mata kuliah wajib yang terdapat pada semester ganjil, di mana mata kuliah ini dirancang secara sistematis untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya paham teori, tetapi juga mampu menerapkan kreativitas dan inovasi dalam membangun bisnis yang relevan dengan kebutuhan zaman. Seluruh proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, difokus pada pencapaian hasil belajar yang terukur dan berdampak nyata bagi mahasiswa dan masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah kewirausahaan kreatif adalah: pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kewirausahaan kreatif dan inovasi dalam konteks bisnis modern. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang bisnis secara kreatif berdasarkan analisis pasar dan tren terkini. Ketiga, mahasiswa mampu merancang model bisnis kreatif yang inovatif dengan menggunakan alat bantu seperti BMC atau Business Model Canvas. Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif dan realistis untuk usaha kreatif yang akan dijalankan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan teknis, kreativitas, dan pemecahan masalah dalam mengatasi tantangan kewirausahaan. Yang keenam, mahasiswa mampu mempresentasikan ide bisnis kreatif secara efektif dan meyakinkan kepada berbagai pemangku pihak. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengelola aspek operasional dan pemasaran usaha kreatif secara berkelanjutan dengan prinsip etika bisnis. Bentuk pembelajaran mata kuliah ini dapat dilakukan secara tatap muka atau luring maupun daring atau online. Dan untuk mendukung daring, dapat menggunakan aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, dan WhatsApp Group, serta Dev Learning yang merupakan LMS dari Universitas DIPA Makassar. Proses pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan menyampaikan materi menggunakan PPT secara langsung melalui metode ceramah, dan sebagai upaya untuk meningkatkan interaksi dan kreativitas mahasiswa. Dan dalam proses perkuliahan berlangsung, saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa dan memberikan kesempatan untuk berpikir kritis dengan mengemukakan pendapat dan opini mereka masing-masing terkait materi yang sedang disampaikan. Saya juga membuka forum diskusi dan untuk dapat meningkatkan interaksi antar kelompok diskusi mahasiswa dan interaksi antar mahasiswa dengan dosen. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, saya akan menanyakan kembali kepada mahasiswa tentang materi yang saya sampaikan. Jika ada bahasa yang kurang dipahami atau masih belum jelas tentang materi yang disampaikan. Adapun asesmen mata kuliah ini berdasarkan rubrik penilaian yang telah dibuat. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah kewirausahaan kreatif secara luring. Mari kita simak bersama. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita mulai pada pertemuan ke-9 ini, seperti biasa kita akan berdoa. Silakan berdoa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan yang ke-9, di mana pertemuan ini kita akan membahas mengenai pentingnya perencanaan dan rencana bisnis.
Sebagaimana kita tahu bersama bahwa perencanaan dan rencana itu berbeda. Ya, sekali lagi perencanaan sama rencana itu berbeda. Kalau tentang perencanaan kita berbicara mengenai visi dari perusahaan itu. Sementara kalau kita berbicara mengenai rencana, kita berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hitungan dan lain-lain. Baik, silakan baca ini. Ketika perencanaan dan rencana bisnis. Perencanaan adalah kondisi kesuksesan baik pribadi maupun profesional. Rencana bisnis merupakan peta jalan esensial untuk pertumbuhan usaha. Statistik menunjukkan 60% bisnis gagal dalam 5 tahun pertama tanpa perencanaan yang matang. Ya, perencanaan adalah merupakan suatu fondasi yang sangat krusial. Anda kalau dari rumah ke kampus, kira-kira ada rencana? Pasti ada, tidak mungkin tidak. Nah, dalam melaksanakan perencanaan saja, ketika Anda dari kampus ke dari rumah ke kampus, itu Anda melakukan rencana. Ketika Anda melakukan rencana, pasti juga ada tantangan dan hambatan. Tidak semua bisa berjalan dengan mulus. Nah, ketika berjalan dengan berjalan tanpa perencanaan, yang rencana saja ada hambatan, apalagi tanpa rencana. Makanya perencanaan sangat dibutuhkan agar arah dari perusahaan itu, bisnis yang akan kita jalankan itu dapat berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Maka itu perencanaan sangat-sangat dibutuhkan di dalam bisnis. Itu pertanyaan, mengapa perencanaan dibutuhkan? Perencanaan itu penting. Pertama, klarifikasi tujuan. Oke, klarifikasi tujuan. Artinya kita menetapkan sasaran yang jelas dan terukur. Tujuan dari visi dan rencana agar tidak berlebar. Kemudian yang berikut, efisiensi sumber daya. ya, dengan merencanakan kita bisa tahu seberapa besar sumber daya yang kita butuhkan. Di dalamnya sumber daya apa? Finansial. Kemudian sumber daya manusia. Itu semua dibutuhkan supaya kita bisa tahu. Jadi tidak ada risiko, tidak ada pemborosan yang akan timbul ketika kita merencanakan sesuatu. Karena kalau kita tidak merencanakan, nanti satu pekerjaan bisa dikerjakan 3 orang, itu kan pemborosan namanya. Tetapi kalau kita sudah merencanakan, dengan sumber daya yang kita punya, kita bisa menentukan bahwa satu orang ini bisa kerja maksimal 2 pekerjaan. Itu sudah dipikirin, daripada satu pekerjaan dikerjakan oleh dua orang, itu pemborosan. Kemudian yang ketiga, oke, mitigasi risiko. Artinya kita mengidentifikasikan potensi masalah dan strategi penanggulangan. Makanya dibutuhkan perencanaan supaya kita bisa tahu hal-hal apa yang akan dihadapi. Risiko ketika kita usaha ini, kira-kira risikonya apa sih? Seperti apa risikonya? Kita bisa mengidentifikasi potensi masalah. Dan ketika kita sudah mengidentifikasi, kita dapat memberikan jalan keluar, mencari jalan keluar supaya masa kita tidak terbeban dalam masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, silakan. Yang berikut. Oke, dengan tim yang kita punya, maka pasti dengan perencanaan yang matang, maka otomatis akan dapat
tim ini akan dapat mencapai tujuan dari perusahaan itu, meningkatkan produktivitas, meningkatkan penjualan dan lain sebagainya. Minimal 30% atau 20% dalam kurun waktu tertentu, bisa 1 tahun atau 2 tahun, bisa 5 tahun. Itu semua harus direncanakan agar perusahaan itu dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Kemudian, Budi, konsekuensi tanpa perencanaan. Tanpa perencanaan, konsekuensi negatif dapat terjadi. Pembahasan sumber daya sangat penting, ketidakpastian dalam bisnis sering muncul. Peluang penting bisa bilang begitu saja. Juga belajar lebih juga sering terjadi. oke. Konsekuensi tanpa perencanaan. Tanpa perencanaan konsekuensi negatif dapat terjadi. Nah ini yang tadi saya sebutkan, hal-hal yang saya sebutkan tadi. Semuanya akan sering muncul pada saat kita melaksanakan bisnis yang direncanakan. Nah, pasti yang pertama terjadi apa itu? Yang pertama, pemborosan. Semua pasti akan terjadi pemborosan karena berlebih pajak apa yang kita ini. Contoh, kita ambil yang sederhana saja, seperti sumber daya manusia. Satu orang mengerjakan 2 pekerjaan, satu orang pekerjaan dikerjakan oleh 2 orang. Nah, itu kan pasti terjadi pemborosan karena gajinya kita bayar, pengeluaran kita bayar, sementara pekerjaannya itu mesti harus 2 orang kerjakan. Maksimal pekerjaan itu bisa harus dikerjakan oleh 2 pekerjaan itu dikerjakan oleh 1 orang. Tidak perlu sampai poros seperti itu. Karena tujuan kita membangun bisnis adalah mengatur keuntungan. Kemudian tanpa perencanaan ada yang berikut, apa? Ya, ketidakpastian. Karena kita tidak tahu mengarah kemana kita punya usaha. Ketika ada kita punya kompetitor ada, kok kita mensiun. Kita tidak tahu kemana kita punya tujuan. Yang berikut, ya pasti kesempatan akan hilang karena hal yang kita berbuat tanpa rencana itu pasti akan hilang. Artinya dalam hal peluang bisnis yang akan kita rencanakan itu akan hilang karena sudah diambil sama orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak memiliki strategi untuk market. Gitu. Karena tidak ada strategi yang direncanakan. Jadi semua itu akan sia-sia. Kemudian, kelebihan beban kerja, stres karyawan meningkat. Ya, karena apa? Karena sesuatu yang kita kerjakan tidak dalam perencanaan. Pasti karyawan akan stres. Kenapa? Karena sudah waktunya pulang, dia masih kerja. Karena ada order tiba-tiba. Tapi kalau kita dengan merencanakan, kita akan atur jadwalnya seperti bagaimana. Tapi tidak membebani karyawan. Makanya itu ketika pekerjaan yang kita lakukan dengan tanpa rencana, pasti ada berlebihan turun kerja. Dan yang terakhir, silakan. Ya, kegagalan bisnis. 70% saat itu gagal karena produk tidak sesuai dengan pasar. Kenapa tidak sesuai? Karena dia tidak segmentasi pasar terlebih dahulu. Dia tidak melakukan riset terlebih dahulu. Dia hanya melakukan apa yang diinginkan tanpa ada perencanaan. Maka itu akan terjadi seperti itu, kegagalan bisnis. Perencanaan dalam konteks bisnis. Bisnis memerlukan visi jangka panjang, strategi terperinci sangat penting. Perencanaan strategis menentukan arah utama. Perencanaan operasional mengelola kegiatan harian. Dari sebuah ide, perencanaan
baik, terima kasih. Jadi dalam perjalanan dalam berbisnis, bisnis merupakan visi jangka panjang. Semua orang kan pasti mau bisnis kan tidak hanya sebentar kan, pasti maunya kan berjalan kan. Kalau bisa selama berjalan lama ya benar. Ya makanya itu dia termasuk dalam visi jangka panjang. Strategi tertinggi sangat penting. Jadi dalam melakukan sebuah bisnis dibutuhkan strategi yang dapat membuat bisnis kita itu dapat berjalan dengan baik. Salah satu contoh strategi, misalnya kita tahu merencanakan produk yang kita mau tawarkan kepada pelanggan, strateginya apa? Misalnya kita mau salah satu market misalnya, kita lihat dulu seperti apa sih target pasar kita. Oh misalnya anak-anak ini suka yang menarik. Nah, berarti kita buat packing produk kita itu supaya bisa menarik anak-anak. Nah, hal itu merupakan salah satu strategi yang dijalankan untuk dapat membangun bisnis kita untuk berjalan dengan baik. Jadi ingat jadi lagi ya. Ya, silakan banyak. Banyak baca. Mengapa rencana bisnis itu krusial? Yang pertama, ada peta jalan. Oke, mengapa rencana bisnis itu sangat krusial? Karena pertama, peta jalan, di mana kita memiliki pada operasi dari ide hingga implementasi bisnis. Artinya, Anda mau bisnis misalnya apa ya? Kita kasih contoh yang simpel-simpel saja. Poci ya. Anda mempunyai ide atau gagasan untuk bagaimana ingin menjual poci. Nah dari situ Anda merencanakan apa-apa yang saya butuhkan. Misalnya, saya mau jualnya di tengah jalan, di pinggir jalan. Ya, misalnya di pinggir jalan yang ramai. Nah, apa yang saya butuhkan. Nah itu Anda sudah memiliki ketat. Sudah memiliki planning apa yang harus disiapkan, terus target saya seperti apa. Nah, ketika kita sudah merencanakan itu, barulah kita ingin berimplementasi apa yang kita punya ide itu. Gagasan itu kita implementasikan ke dalam bentuk usaha. Nah, dari situ usaha ini pasti akan dilihat. Kita kan pada saat usaha pasti kita memiliki modal kita yang terbatas, pasti. Nah, ketika modal terbatas itu, kita tidak tahu rezeki kan Tuhan yang atur. Ketika kita membangun usaha di tepi jalan, kemudian banyaklah pembeli misalnya. Nah, itu terbatas dengan modal. Tetapi dalam usahanya kita ini, kita akan membangun kepercayaan kepada investor. Bank misalnya salah satu. Mereka akan mendanai kita. Oh, usahanya ini bagus. Gimana kalau saya modalin biar lebih berkembang? Ya benar. Ya, karena hal yang sudah dilihat oleh investor. Disitulah muncul pendanaan. Bank akan menawarkan. Nah, ketika mau menawarkan, dia tidak bisa asal menawarkan. Dia perlu bukti. Apa buktinya? Ya usaha yang kita jalankan. Bagaimana perkembangannya? Ya kamu sudah bisa lihat sendiri karena ada bukti. Dan itu sudah persyaratan, itu tidak bisa dihentikan. Kemudian dari rencana bisnis ini juga dapat membuat kita punya karyawan untuk dapat membuat usaha yang sama. Misalnya Mimin. Dia bekerja jadi karyawan di usaha tadi. Ketika dia usahanya bagus, tergeraklah hati untuk membuka sendiri. Tapi itu tidak daerah dia. Dari sini kita dapat
menunjukkan, menarik perhatian, menunjukkan visi dan stabilitas kepada karyawan yang potensial. Ini juga akan membuka, berarti kita juga ikut membantu agar itu punya karyawan yang sebelumnya mendapatkan bekerja, tapi dengan adanya bakat yang dimiliki, maka dia bisa untuk dapat membuka. Dan yang terakhir adalah memberikan dasar bantuan untuk strategi penting ke depan. Jadi dengan adanya kita punya usaha yang kita lakukan, kita dapat bisa menentukan keputusan kira-kira ke depan ini seperti apa. Apakah saya mau membaca cabang, ataukah saya mau terus seperti ini dengan misalnya menambah misalnya dari Koci ditambah lagi dengan hal-hal yang bisa membuat apa itu kayak tambah ubah varian ya bisa saja. Dan situlah semua muncul ide dan gagasan itu, kita tidak tahu karena semua ini bergantung pada potensi pasar. Kemudian manfaat analisis yang menganalisis fokus dan kejelasan. Ya, manfaat bisnis yang kompetitif itu ada 4 yang ternyata dari sini. Yang pertama fokus dan kejelasan. Kita harus dapat fokus pada bisnis yang kita canangkan, ke arah mana yang kita bisnis kita canangkan ini. Kemudian analisis pasar lebih mendalam, mengidentifikasi peluang dan ancaman kompetitor kita. Cara melihat apakah ada kompetitor kita tak? Pesaing kita ada tak untuk bisnis ini? Kalau tidak ada, bagaimana? Berarti aman. Tapi kalau ada, berarti kita harus membuat lebih baik lagi agar barang-barang kita tidak lari kepada kita. Kemudian manfaat yang bisa kooperasi salah satunya adalah memudahkan kolaborasi internal dan eksternal. Dan berikut adalah menghidup kelayakan kebutuhan modal. Ya, apa itu ROI? Jangan tak salah, apa itu ROI? Iya, ROI adalah return of investment. Kita harus mengembalikan modal yang kita tidak investasi sebelumnya. Jangan kerja untuk nggak ada, itu yang parah. Jadi harus ada pengembalian modal, namanya ROI, return of investment. Oke? Kira-kira sampai sini ada yang bertanya? Ada? Silakan. Tujuan utama, saya boleh jelas, bisa jawab. Silakan, Mimin apa? Itu memberikan hal yang lebih jelas. Oke, apa lagi? Apa? Ya, tujuan utama adalah pertama arahnya lebih jelas, yang kedua minimnya risiko, kita meminimalkan risiko. Ya? Itu tujuan utamanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan, silakan. Apa komponen penting yang harus ada dalam sebuah organisasi? Apa? Komponen penting yang harus ada dalam sebuah organisasi. Oh, banyak, itu banyak. Pasti namanya komponen penting dalam sebuah bisnis pasti ada lebih dari satu. Sama menjawab, nanti jawab sama. Apa kira-kira? Visi dan bisnis. Ya, perusahaan kita harus memiliki visi dan misi. Tanpa visi dan misi kita akan tidak bisa bekerja.
Kita tidak tahu tujuan bisnis kita seperti apa. Nah, yang berikut, apa lagi? Komponen apa lagi? Analisis pasar. Ya, harus analisis pasar. Tanpa analisis pasar kita tidak tahu bisnis kita seperti apa. Tujuan analisis pasar adalah untuk kita bisa tahu produk kita ini bisa tidak diminati oleh pelanggan. Kalau kita tidak analisis pasar yang mendalam, kita tidak akan dapat. Maka itu sangat dibutuhkan analisis pasar. Oke, kita lanjut ya. Ya, kerana kita jalan menuju sukses. Ini ada tugas Anda ditugaskan untuk dapat membuat kerangka usaha peta jalan bisnis yang Anda kerjakan. Jadi dalam itu dalamnya mulai dari ide, gagasan, sampai pada implementasi, sampai kepada RAP-nya. Anda harus kuat. Masing-masing orang tidak boleh sama, tidak boleh sama dia punya bidang usahanya, harus berbeda-beda. Jangan yang besar-besar, yang kecil-kecil aja. Contohnya seperti ekoci misalnya, contohnya seperti usaha gorengan misalnya. Ya, itu Anda buat semua peta untuk dapat bagaimana usaha itu mulai dari nol sampai kepada RAP-nya Anda buat. Oke? Oke, baik. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari nanti benar-benar kita mengerti sebelum kita bisa. Silakan berdoa. Baik, untuk kali ini mari kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Baik, terima kasih atas kebenaran.